Stigma kedua yang diperuntukkan untuk Pak Anies adalah beliau disebut sebagai orang yang banyak omong. Harus dimengerti bahwa Pak Anies di sini datang dengan membawa gagasan. Pertanyaannya, bisakah gagasan disampaikan dengan tidak ngomong, atau disampaikan dengan joget-joget, atau disampaikan dengan pelongo-pelongo? Ya pasti tidak bisa. Bagaimana orang tahu apa isi kepala Pak Anies kalau Pak Anies tidak berbicara? Dan begitu juga bagaimana saya tahu pemikiran-pemikiran Anda semuanya kalau Anda tidak pernah bicara? Coba kita pikirkan, seorang pemimpin itu nantinya kalau menjadi pemimpin, setiap hari, setiap saat akan mendapatkan masalah. Dan masalah itu perlu diselesaikan dengan pemikiran. Dan pemikiran itu disampaikan kepada orang lain yang biasanya merupakan bawahan dari pemimpin-pemimpin tersebut, yang merupakan pelaksana dari pemikiran seseorang pemimpin. Lalu bagaimana seorang anggota dari pemimpin akan tahu maksud dan tujuan pemimpinnya kalau pemimpinnya tidak menyampaikan dengan baik dan benar? Lebih dari itu, seorang pemimpin, dalam hal ini seorang presiden, tentu akan banyak berkomunikasi dengan pimpinan-pimpinan negara-negara lain. Dan tentu saja akan berkomunikasi dengan bahasa internasional, yakni bahasa Inggris. Sebagai contoh, ketika Pak Anies diwawancarai oleh seorang wartawan dari Australia, beliau mendengarkan apa yang disampaikan oleh wartawan dan beliau menjawab dengan baik dengan bahasa Inggris, dan wartawan yang mewawancarainya memahami apa yang dimaksud oleh Pak Anies. Itulah salah satu contoh bagian dari tugas kenegaraan. Seorang presiden harus bisa bicara, harus memahami dalam bahasa internasional, dan harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dunia internasional. Kalau seseorang hanya bisa bahasa Inggris saja, tetapi tidak memiliki wawasan yang luas tentang dunia internasional dan tentang situasi dalam negeri, maka tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan dunia internasional. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas, tapi tidak bisa bahasa Inggris dengan baik, maka mereka pun tidak akan bisa berkomunikasi dengan dunia internasional. Jadi, keahlian berkomunikasi Pak Anies yang didasari dengan cara berpikir dan cara berbicara yang tertata dan didukung oleh pengetahuan yang luas dan kecerdasan, maka itu adalah sesuatu poin positif, dan itu seharusnya merupakan persyaratan bagi seorang pimpinan negara. Jadi, saya tidak mengerti bagaimana cara berpikir orang-orang yang justru memberikan stigma negatif terhadap kualifikasi Pak Anies yang demikian itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mulailah dari saat ini kita berpikir sehat. Jangan hanya karena ketidaksukaan terhadap seseorang lalu membelenggu akal budi kita. Terima kasih.